Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat presentasi di Canva dengan pemanfaatan teknologi pada pendidikan. Di sini penggunaan Canva telah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Jadi di sini saya sudah langsung login ke aplikasi Canva. Apabila kita ingin membuat presentasi di aplikasi Canva, kita hanya mengetik di sini mau desain apa gitu. Misalnya kita buat presentasi. Jadi akan tampil beberapa template yang bisa kita pilih di bagian presentasi. Di sini saya jelaskan apabila ada tanda RP berarti template yang disediakan ini berbayar. Di sini saya akan mencari template yang benar-benar tidak ada tulisan pro ataupun berbayar. Di sini saya pilih template yang ini. Setelah kita pilih templatenya, kita bisa mengisi materi yang ingin kita isi di dalam PPT. Setelah kita isi, bisa kita ambil dari Word, kita copy ke Canva. Di sini panduan informasi singkat dampak teknologi pada pendidikan. Setelah selesai, kita pilih bagikan. Untuk mengunduh hasil PPT yang sudah selesai, kita pilih unduh dan kita unduh. Di sini saya sudah membuat PPT yang benar-benar sudah selesai dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi saya tinggal membuka PPT-nya. Di sini panduan informasi singkat dampak teknologi pada pendidikan. Sekilas peran penting teknologi dalam proses belajar mengajar. Apa aja yang perlu kita ketahui tentang topik utama dalam presentasi ini? Yang pertama, dampak teknologi terhadap pendidikan. Yang kedua, menyiapkan ruang pembelajaran virtual. Yang ketiga, peran teknologi interaktif dalam pendidikan. Yang keempat, manfaat teknologi interaktif. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, tren baru yang perlu dipantau. Dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Apa sih dampaknya? Ternyata teknologi adalah alat ampuh yang dapat mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses kepada pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja bersama. Bagaimana sih proses belajar mengajar tradisional dan proses belajar mengajar teknologi? Jadi di sini kita lihat proses belajar mengajar tradisional itu bahwa bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Yang kedua, akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Yang ketiga, proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Sementara proses belajar mengajar dengan menggunakan teknologi itu akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan, lebih banyak saluran dan alat tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi, dan yang ketiga, memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Selanjutnya, cara mempersiapkan ruang kelas virtual. Yang pertama, pilih sistem manajemen pembelajaran seperti pelajari sistemnya agar dapat memaksimalkan penggunaannya. Yang kedua, tinjau semua bahan belajar online, bersiap dan ketahui cara menggunakan bahannya. Yang ketiga, berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Gunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Yang keempat, pilih platform streaming yang aman. Misalnya kita memilih platform yang dapat membantu pencapaian sasaran pembelajaran kita. Yang kelima, pilih aplikasi yang kolaboratif. Misalnya buat lingkungan pembelajaran yang mendorong kerja sama tim. Bukan kerjasama yang tidak tim ya, ataupun yang individu.
Selanjutnya, penggunaan ruang kelas virtual di dunia per Januari 2021. Kita ketahui dari hasil survei ini, sesi pembelajaran kini dilaksanakan secara online di 95% sekolah di dunia. Jadi dari kelima item tadi, langkah pertama sampai kelima, ternyata hampir 20% ini penggunaan ruang kelas virtual di dunia sudah dilaksanakan. Selanjutnya, peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu penciptaan petua komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Apa sih manfaat teknologi interaktif? Di sini, manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya, seperti memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Selanjutnya, membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Yang ketiga, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Apa sih manfaat teknologi bagi siswa? Bagaimana teknologi membantu siswa? Yang pertama, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi siswa. Yang dimaksud dengan meningkatkan komunikasi siswa itu yaitu siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Selanjutnya, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudahnya beradaptasi. Bagaimana teknologi memajukan siswa? Apakah ini masa depan pembelajaran? Teknologi memberikan jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang. Saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju, sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi siswa maupun bagi guru. Bagaimana masa depan pembelajaran? Di sini ada beberapa pandangan tentang bagaimana masa depan pembelajaran. Yang pertama, ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Yang kedua, pasar global untuk kursus dan sertifikat praktis. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran campuran. Yang keempat, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Yang kelima, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Selanjutnya ada kata-kata motivasi dari David Worlick, di mana kata-kata motivasi dari David ini, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Jadi begitu pentingnya teknologi dalam pembelajaran. Cukup sekianlah presentasi saya bagaimana dampak teknologi pada pendidikan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.